Kembali bersama kami lanjutkan perbincangan kami pasca vonis Ahok. Saya akan kembali ke tim kuasa hukum dari Ahok, Pak Wayan. Penangguhan penahanan sudah diajukan oleh tim kuasa hukum, banding juga kemudian sudah diajukan. Sudah dilakukan. Sejauh mana kalau kita bicara satu-satu dari penangguhan penahanan dulu? Penangguhan penahanan ini kan kembali, kita ingin mengungkit kembali di mana letaknya Pak Basuki harus ditahan, dia seorang gubernur yang sedang melayani masyarakat. Enggak ditemukan itu. Harusnya kan berhati-hati menahan pejabat publik yang memang seperti gubernur seperti ini, pertimbangannya banyak. Pak Ahyar tidak salah kalau menyatakan, oh kalau dia mau menahan bisa. Tapi kalau ditanya kelasimannya, tidak lasim. Kenapa mesti ditahan dalam kasus seperti ini? Gitu. Apalagi bukti-buktinya sangat lemah. Anda bisa bayangkan nggak? Saking tekanan massa luar biasa, dijadikan tersangka tanpa seprindik lebih dulu. Pak Ahyar boleh menguji saya. Masih di dalam KUHP, pasal 1, kalau nggak salah, angka sekian bunyinya. Apa yang disebut dengan penyidikan? Penyidikan adalah untuk mencari bukti-bukti agar perkara menjadi terang, lalu ditemukanlah tersangka. Itulah penyidikan. Tapi kan harus didahului seprindik. Nah kalau seprindik nggak ada, gimana penyidikan bisa dilakukan? Di mana ada bukti permulaan yang cukup didapatkan. Pasal 1 butir 14 misalnya. Nggak ditemukan. Nah karena itulah penuh kontroversi, ketidaklasiman. Oke lah, kalau misalnya pengadilan negeri berani diuji oleh pengadilan tinggi, putusannya 2 tahun, nggak apa-apa misalnya. Tapi kenapa mesti menahan? Sementara kalau tidak ditahan oleh kejaksaan dan kepolisian, kan alasannya karena tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi kejahatan dan sebagainya. Ada nggak fakta baru yang ditemukan dan diangkat itu? Apakah memang majelis punya keyakinan sendiri tentang itu, berbeda dengan jaksa dan polisi? Sementara fakta menunjukkan tidak demikian. Nah oleh karena itulah mari kita bersama-sama. Betul nggak sekalian nanti Pak Ahyar menjawab ini? Baik. Betul nggak dalam perkara ini banyak kelasiman itu ditiadakan? Silakan, Pak yang biasanya terjadi tidak terjadi di dalam perkara ini. Tahan dulu Pak Wayan. Mengenai masalah perbedaan pendapat dengan jaksa, iya. Dan itu sekali lagi sah saja. Yang lebih menyoloknya lagi perbedaan pendapat majelis dengan jaksa adalah jaksa mengatakan 156A tidak terbukti, justru majelis mengatakan ini yang terbukti. Jadi memang sangat berbeda antara jaksa dengan majelis. Jadi yang mana yang dibawa tekanan kita tidak tahu, atau betul-betul ada tekanan atau tidak? Iya, kalau saya sih sebelum terbukti ada tekanan, itu adalah berjalan apa adanya. Itu kan bisa dikatakan asumsi, perkiraan kita. Di dalam hukum adalah bukti. Nah oleh karena itu, kalau sesuatu saat nanti terbukti ada di antara hakim sebenarnya kami begini misalnya, nah hakimnya itu harus dimintai pertanggungjawaban. Tapi sepanjang itu tidak seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden tadi, kita hormati keputusan majelis. Ada upaya hukum yang diberikan oleh negara, undang-undang dalam hal ini, banding, kasasi, dan mungkin luar biasa nanti PK. Saya kira Pak Wayan nih senior saya pasti lebih paham tentang itu. Baik, saya akan ke Pak Denny dulu. Pak Denny, upaya banding sudah diputuskan oleh tim kuasa hukum. Bagaimana reaksi dari GNPF, menerimakah? Ya, kalau dari GNPF sendiri, karena kita kan tidak ada urusannya politis ya dan lain-lain. Kita hanya menyuarakan aspirasi untuk keadilan. Dan kita lihat di sini masyarakat itu ada 3. Ada yang menerima dengan legowo, ada yang setengah menerima, ada yang tidak menerima. Ya. Artinya? Tapi artinya mereka itu sebenarnya menuntut keadilan. Ya. Kenapa kasus penodaan semuanya ditahan dari awal penyidikan sampai seterusnya? Kenapa ini enggak? Apa bedanya? Padahal kita tahu kasus semua orang itu sama di depan hukum. Kenapa ini mesti dibeda-bedain? Yang jadi pertanyaan saya kemudian, apakah berakhir pasca vonis ataukah masih akan diteruskan sampai kemudian putusan banding sampai ke kasasi atau ke PK? Sebenarnya ketika ini sampai ke proses pengadilan, kepolisian itu sudah dalam suatu proses hukum. Dan kita nggak bisa lagi intervensi. Bahkan Presiden Jokowi aja mengatakan tadi, Presiden, saya nggak bisa intervensi. Apalagi umat yang nggak punya kekuasaan. Yang bisa mereka lakukan adalah apa? Kalau
ustadz-ustadz mengatakan, alim ulama mengatakan bermunajat. Mereka hanya berdoa. Ya, kalau orang mengatakan doa itu anarkis, saya rasa salah besar. Mereka kan cuma beramai-ramai berdoa. Dan doa itu dikabulkan melalui tangan Tuhan. Ya, wakil Tuhan yang memutuskan Ahok bersalah di penjara. Baik. Ya, kalau itu keputusan dari begitu, ya mereka mesti logowo. Singkat saja, ini pertanyaan terakhir saya untuk Pak Wayan. Anda bisa jawab ini singkat saja. Silahkan, apa poin-poin penting dari banding nanti yang akan diajukan ke persidangan selanjutnya? Ya tentu kami ingin mematakan bahwa alat-alat bukti unsur-unsurnya terutama niat dan kesengajaan itu pasti nggak terbukti. Bukti-bukti yang diajukan, anggaplah saksi itu dianggap tidak melihat, lalu mencari sandaran pada MK. Saya mau tanya, kalau MK memutuskan sesuatu, undang-undangnya belum dirubah, undang-undang lama berlaku apa tidak? Masih berlaku. Tapi artinya jadi Anda banyak sekali kelemahan. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan sekali lagi, kasus ini kalau memang sekarang semua lengah, muncul peradilan sesat karena orang yang salah lalu dihukum, karena Pak Ahok ingat, Pak, tapi peradilan sesat pidato itu hanya bicara, naif lah, dia menceritakan bagaimana kejadian di Bangka Belitung. Hanya menyebut elit politik. Loh, kok meloncat jadi penodaan agama? Nggak pernah itu. Lalu ulama juga dituduh-tuduhkan. Nggak pernah menyebut ulama. Saya ingin katakan, Pak Ahok tidak pernah menyebut siapa yang orang yang dimaksud, tidak pernah menistakan, menyerang, mengatakan bohong itu Al-Maidah. Tidak pernah siapa yang menyebut siapa yang membohongi. Tidak menyebut siapa yang dibohongi. Oleh karena itu ada loncatan logika yang kosong. Baik. Orang menyebut elit politik, kok sekarang yang dihadapkan penodaan agama dan ulama. Tentu ini kan aneh, luar biasa. Harus menghargai putusan hakim dan kemudian kita juga menunggu nanti bagaimana putusannya tidak kita hargai, majelis hakimnya kita hargai, pengadilannya kita hargai, putusannya sangat mengecewakan. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kalau pembela ya terima kasih ya. Tim Advokasi GenPF MUI Denny Azani Latif, terima kasih juga Iwayan Sudiarta, kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama dan juga pakar hukum pidana Universitas Indonesia Ahyar Salmi.